pindah udah pulang saja. Di sini ada karismatik kan nih? nggak ada. Tahun ini kan beda banget nih ngerasainnya, terus ada juga silaturahmi online gitu, gimana tuh kan? Ngalamin juga nggak sih silaturahmi virtual? Iya ada virtual. Biasanya kan kayak abang datang, terus saudara-saudara datang, biasalah minta THR. Sekarang enggak, jadi via transfer. Tapi duit keluar-keluar juga. Tadinya gue pikir lumayan nih COVID THR berkurang. Enggak, ternyata makin banyak. Salah dugaan gue, salah persepsi. Soalnya kalau THR kan jadi yang di mana-mana semua udah kebagian gitu. Ya biasa aja sih. Kemarin nggak kayak Lebaran, kayak biasa aja. Jadi nggak ngerasain kayak Lebaran kayak sebelum-sebelumnya gitu ya? Nggak ngerasain, makan ketupat deh di rumah Kak Fitri. Tapi di rumah nggak nyediakan makanan? Enggak. Dari dulu gue nggak pernah nyediain, gue terima pengasih dari orang aja. Emang kenapa nih nggak masak nih? Datang ke rumah Kak Fitri, terus abang gue datang ke rumah gue malamnya gitu. Ya paling teman-teman deket aja, kayak tim gue pasti datang gitu, karena kan mereka juga nggak keluar kemana-mana, jadi ke rumah. Ini gitu-gitu doang, biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Tapi sebelum sholat itu Sholat id enggak. Gue mau sholat id di mana? Gue gak tahu bacaannya. Kan biasanya kan ada imamnya, tinggal ngikut-ngikutin doang. Kayak nggak ada imamnya kan, lu tahu yang di rumah gue cewek semua. Tapi kan biasanya beberapa hari ada yang manggil ustadz gitu ke rumah Enggak gitu kan? lah, gue mah kalau gue belajar gitu itu sendiri aja gue lebih suka sendiri, kayak belajar agama Islam lebih suka sendiri gitu. Panggil ustadz kebanyakan dipanggil punya dibayar. Iya, hingga dari keikhlasan gitu. Kan biasanya kan dia menebar cerita tentang keislaman, kan harusnya kan nggak boleh dibayar. Betul. Iya kan? Bener nggak? Iya. Daripada gue ngeluarin duit, mending gue belajar sendiri. Karena ini kan udah Ramadan udah lewat juga. Ramadan udah lewat, Lebaran udah lewat. sama Mas Dipo memaafkan gak sih? Enggak dong. Tetap gitu Enggak ya. dong. Kalau gue mah tidak pendendam, tapi bukan berarti lebaran-lebaran komunikasi, enggak. Berarti selama tadi lebaran kemarin nggak ada komunikasi sama? Enggak dong, enggak sama sekali. Enggak lah, enggak usah lah. Tapi maafin gak sih kali gitu? Gue mah sebelum ada lebaran dari dulu juga dia udah sering melakukan kesalahan, udah sering gue maafin. Kalau enggak mah mungkin rumah tangga gue baru nikah langsung bubar. Gitu. Ada lagi? Ada Terus lagi yang lebih menarik kerjaan pertanyaan. gimana? Kan Niki katanya infonya Juni udah mulai kerja lagi. Juni alhamdulillah udah mulai kerja, tapi memang harus tetap ikut aturan pemerintah, tetap harus jaga jarak, pakai masker gitu. Cuman udah mulai bisa bekerja di bulan Juni, tapi bulan Juninya tanggal berapa belum pasti gitu. Jadi pemerintah kan mau ada program new normal. Menurut Iya, ya New normal itu gimana sih maksudnya? Gue agak rancu nih. Kayak dulu sebelum ada COVID. Ya mending bagus kayak begitu sebetulnya kalau kata gue. Jadi yang kena COVID ya udah rasain sendiri. Yang meninggal karena COVID ya tinggal dikubur. Segampang itu sebetulnya. Kayak negara-negara lain yang udah maju kan gitu. Ya kalau kalian suka baca kan ada tuh di beberapa negara kayak Swiss, Eropa, di sananya dia kan ngaturannya tetap nggak ada lockdown, tapi ada PSBB, tapi tidak kayak begini gitu. Jadi nanggung masing-masing gitu. Cuman kalau COVID memang mau dirawat di rumah sakit ya harus dikarantina gitu. Ya gue setuju sih, setuju banget. Tapi dengan adanya new normal ini, kerjaan menurut Niki nih bakalan jadi ribet nggak sih? Kan pasti kan harus jaga jarak, harus melakukan Orang sini mah mana ada kesehatan. ngikutin aturan sih, jaga jarak nggak taunya dempet-dempet lah kayak lu, boro jaga jarak, nempel banget. Nah gimana itu? Hah? Ya kan? Orang sini mah susah dibilangin, yang bisa dibilangin itu sebagian orang aja yang mengerti akan kesehatan gitu kan. Tapi ya udahlah, balik lagi kan semuanya udah Tuhan atur lah, kalau emang harus kena ya kena. Balik lagi
harus imunnya harus kuat, makannya dijaga, istirahat yang benar, makanan, minuman segala macam harus dijaga. Sekarang lebih banyak konsumsi vitamin, yang dulu jarang-jarang konsumsi vitamin, sekarang lebih banyak. Sekarang kalau yang biasanya pulang kerja langsung masuk, naik ke tempat tidur, mungkin buka baju dulu, telanjang dulu, mandi di bawah, baru naik ke atas. Kayak yang gue lakuin aja. Makanya tuh CCTV di rumah kalau dibuka itu isinya gue telanjang semua. Ulala. Makanya gue agak ngeri juga ini. Kayak gini, kayak sekarang nih gue ke pengadilan, gue pasti di bawah tuh gue udah telanjang gitu. Karena ya biar gimana pun kan gue punya anak ya, anak gue 3 gitu. Jadi gue harus memprotek diri gue sendiri. Kan Niki, kemarin kan sempat dapat telepon dari Bang Billy kan soal minta pendapatnya soal penjualan rumah almarhum gitu. Itu gimana sih kan Niki, bisa diceritain? Gue sih shock ya, karena emang gue ditelepon dia tuh habis mandi, terus gue ada meeting virtual, terus tiba-tiba dia telepon, dia bilang, "Mam, sorry nih gue mau jual rumah nih, kira-kira lo mau beli nggak?" Gue bilang, "Ya lu terlambat kalau mau jual ke gue baru beli mobil," gitu. Terus dia tanya pasarannya, gue sih sempat bilang kalau bisa jangan dijual, karena kan biar gimana pun itu peninggalan almarhum, banyak memorinya. Gue juga beberapa cerita kenangan gue ada di rumah itu. Ya kalau emang dijual harus, gue pengennya gue yang beli gitu. Tapi ternyata kan prank doang ya. Emang tuh ngaco tuh. Dia lagi WhatsApp ngomong dulu minta duit 5 juta nih. Kemarin kan juga, tadi kan juga Kak Niki bilang beli mobil baru kan, habis Iya. beli mobil baru. Itu yang kemarin buat anak-anak apa gimana Kak Niki? Jadi kemarin kan gue mau beli Porsche nih. Ternyata pas beli Porsche-nya udah dateng jebret, ada mobil baru. Range Rover 2020, gede banget, keren. Ada kulkasnya, bisa kayak Alphard tiduran gitu, suspennya bisa naik turun. Lebih mahal ini, jadi gue bilang boleh nggak kalau gue tuker yang ini gitu. Oh boleh, ternyata ya udah jadi yang itu gitu. Dan lebih PW lah, nanti lu lihat deh mobilnya. Yang make cuma orang kaya doang, kalau orang miskin nggak bisa beli. Bener gua mah. Tetep ya. Harganya lebih mahal, 7M ke atas. Itu apa bekas Kak? Buat gua kalau yang ini. Kalau yang itu kemarin apa bekas Kak? Jadi gini, anak gua 3 nih. Awalnya. Anak gua 3, adik gua 1 sekarang sama gua, si Lintang. Kayak Lintang kuliah nanti udah mulai Juni Juli dia udah mulai masuk kuliah ya, kalau udah nggak virtual berarti dia harus punya supir baru, mobil 3 ya ketahuan deh. Mobil 3 beli sendiri tuh adek gua ya, Mini Cooper, Alphard, S-Class. Kayaknya Mini Cooper dipakai sama Lintang, Alphard dipakai sama Aska, S-Class itu di rumah. Cuman kalau S-Class kan mobil bapak-bapak banget ya gitu, menteri-menteri gitu. Kayaknya kalau dipakai juga gimana gitu. Jadi itu kayaknya mobil tuh kayaknya buat Loli, karena Loli kayaknya nanti SMP dia akan pindah ke sekolah yang tidak pesantren gitu. Jadi gue harus punya satu cadangan lagi mobil, ya itu yang gue pilih. Ngomong-ngomong soal Wali, masih pesantren nggak sih? Apa di Udah rumah? lulus sekolah kan dia? Oh, udah lulus. Udah lulus dari SMP sekarang. Oh, berarti kan lulus dari pesantren biasanya agama lebih kuat Kuat, alhamdulillah anak-anak gue mah sama agama kuat semua. Kan Niki ngeliatnya gimana? Senengnya Senang lah. seperti apa gitu? Maksudnya senakal-nakalnya orang, kalau dia mengerti akan agama sedikit aja, pasti dia kalau mau melakukan yang aneh-aneh mikir-mikir dulu gitu. Tapi Loli pindahnya juga masih ke sekolah yang Islam, tapi tidak di pesantren kayak kemarin, cuma minggu doang pulang. Tapi memang permintaan Loli sendiri gitu yang pengennya tetap di sekolah yang swasta Islam gitu. Enggak, gua yang mau, karena buat gua pengenalan agamanya dia mungkin sudah cukup ya, atau gua juga nggak tahu, mungkin bisa jadi SMP-nya masih di situ setahun, nanti setelah itu gua pindahin gitu. Suka protes nggak sih kayaknya di rumah misalnya nggak telat sholat gitu, telat beribadah, suka protes nggak sih? Enggak sih, karena dia tahu dosa ditanggung masing-masing. Dia tahu kalau orang tidak melakukan sholat berarti dosa, dia udah tahu. Ke adik-adiknya ngajarin juga nggak tuh ngaji? Anak gua itu gua ajarin di rumah, pokoknya yang di rumah gua tuh gua ajarin untuk tidak boleh menghakimi orang. Nggak boleh menghakimi, nggak boleh ngejudge, nggak boleh. Ngajarin Kalau nggak adik. sholat ya udah, resikonya nanti masuk neraka. Berarti anak-anak gua taunya gitu aja. Ngajarin adik-adiknya nggak tuh? Yang Aska ikut sholat tapi habis itu kadang joget-joget gitu. Jadi kalau Niki nggak pernah ada pemaksaan sih, yang kayak gitu-gitu harus dari hati sendiri. Kalau Kak Niki, Loli kan juga udah remaja kan pasti. Iya, 13 tahun dia baru 13 ulang tahun tahun. udah bakal remaja. Dan pernah nggak sih dia minta macam-macam gitu kan kayak Nggak pernah sih, alhamdulillah anak gua tahu diri semua ya, maksudnya nggak kayak anak-anak lain. Mungkin kalau anak gua bukan anak gua yang ini, sekarang mungkin
wah udah mewah-mewah kali ya barang-barangnya. Tapi anak-anak gue gitu. Sepatu aja gue beliin kayak merek-merek yang mahal, dipakainya balik lagi ke villa lagi. Bingung gue juga, sumpah aja. Gitu. Padahal kaki gue sama kaki Loli itu sama persis. Tapi dia nggak mau pakein barang-barang gue kayak sepatu, gitu nggak mau. Berarti Yang lebih- caps gitu nggak mau. Lebih sederhana mungkin daripada Sederhana kita. banget, alhamdulillah. Sip. Udah, tanya. Jangan lupa subscribe ya.